Bapak dan Ibu yang saya hormati, pernahkah suatu pagi, Bapak atau Ibu bangun dari tidur, menapakkan kaki ke lantai, tapi lutut terasa berat? Atau mungkin setelah duduk cukup lama, saat hendak berdiri, betis tiba-tiba tegang dan kaku, rasa kesemutan datang silih berganti. Bahkan untuk berjalan dari kamar ke dapur saja, kaki sudah terasa lelah. Itulah sinyal tubuh kita. Ia tidak berteriak, tapi memberi tanda. Tanda bahwa sendi-sendi mulai rapuh, bantalan lutut menipis, dan kekuatan kaki yang dulu kita banggakan perlahan memudar. Banyak orang mengira itu hal biasa. Katanya, namanya juga sudah tua. Namun izinkan saya berbeda pendapat, berdasarkan pengalaman puluhan tahun mendampingi para lansia. Dalam lebih dari 3 dekade mendampingi para lansia dari kota besar hingga desa terpencil, saya melihat satu pola berulang. Semakin usia bertambah, semakin tubuh kehilangan satu zat yang sangat penting untuk sendi, tulang rawan, dan kekuatan kaki, yaitu kolagen. Yang mengejutkan, hilangnya kolagen tidak hanya menyebabkan nyeri pada lutut. Ia juga menyebabkan pergelangan kaki bengkak, pinggul kaku, bahkan sulit bangun dari duduk. Yang lebih mengejutkan lagi, bukan hanya usia yang menyebabkan kolagen menurun. Ada jenis buah-buahan tertentu yang kita makan hampir setiap hari justru mempercepat kerusakan jaringan sendi dari dalam. Sebaliknya, ada juga buah-buahan lokal, sederhana, murah, yang ternyata diam-diam bisa membangun kembali kolagen hanya dalam waktu 12 hingga 48 jam. Hari ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu mengenal 8 buah ajaib yang bisa membantu kita mengucapkan selamat tinggal pada kaki lemah dan kesemutan. Bukan buah impor, bukan dari luar negeri, tapi buah-buahan yang selama ini mungkin hanya kita lewatkan di pasar. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Bapak dan Ibu, kolagen bisa kita ibaratkan sebagai fondasi rumah. Ia bukan hanya membentuk kulit yang kencang, tapi juga menjadi bahan utama penyusun sendi, tulang rawan, dan jaringan ikat di seluruh tubuh. Tanpa kolagen yang cukup, sendi-sendi kita seperti atap rumah tanpa penyangga, mudah goyah, retak, lalu runtuh. Sayangnya sejak usia 30 tahun, tubuh kita mulai kehilangan kolagen secara perlahan. Setiap tahun, sekitar 1% kolagen menghilang tanpa kita sadari. Dan ketika menginjak usia 60 atau 70, lebih dari separuh kolagen struktural sudah lenyap. Inilah alasan mengapa banyak lansia yang merasa lututnya mengeluarkan suara saat berdiri, pergelangan kaki mudah bengkak, dan pinggul terasa kaku ketika bangun pagi. Beberapa orang mengira bahwa ini adalah bagian wajar dari proses menua. Tapi ilmu pengetahuan menunjukkan hal sebaliknya. Tubuh manusia, bahkan di usia lanjut, masih mampu membentuk kolagen baru. Syaratnya hanya satu, tubuh perlu mendapatkan bahan baku yang tepat pada waktu yang sesuai. Ada sebuah studi dari International Journal of Aging Clinical Research yang meneliti lebih dari 600 orang usia di atas 60 tahun. Hasilnya mencengangkan. Mereka yang memiliki kadar kolagen rendah mengalami penurunan mobilitas hingga 38% hanya dalam 6 bulan. Bahkan, risiko jatuh meningkat 2 kali lipat dibanding lansia dengan kadar kolagen cukup. Tapi bukan berarti sudah terlambat. Justru inilah waktunya bertindak. Ketika tubuh mulai memberi sinyal, kita bisa melakukan perubahan. Kolagen tidak hanya bisa diperoleh dari suplemen mahal, ia bisa dibangun kembali dari makanan harian, terutama dari buah-buahan yang kaya vitamin C, antioksidan, dan enzim alami. Bapak dan Ibu pernah merasa bangun pagi, tapi kaki berat melangkah, atau baru berdiri sebentar, lutut mulai nyeri? Jika jawabannya iya, maka bisa jadi tubuh Bapak dan Ibu sedang memohon bantuan, meminta kita untuk mengisi kembali fondasi yang mulai retak itu. Sekarang saya ingin memperkenalkan 8 jenis buah lokal, sederhana namun sangat kuat. Buah-buahan ini bukan hanya mengandung vitamin, tetapi memiliki kemampuan unik untuk membangun, melindungi, dan mengaktifkan kembali produksi kolagen secara alami dalam tubuh kita. Mari kita mulai dengan buah yang pertama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin selama ini kita hanya mengenal buah sebagai makanan penutup, tapi bagi sendi dan kaki yang mulai melemah, buah bisa menjadi obat. Bukan dalam bentuk kapsul, bukan juga ramuan dari luar negeri, melainkan dari kebun kita sendiri, buah-buahan lokal Indonesia yang selama ini kita anggap biasa. Hari ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu mengenal 8 buah pilihan. 4 di antaranya memiliki kemampuan luar biasa untuk membangun kembali kolagen yang sudah rusak, dan 4 lainnya berperan dalam melindungi kolagen yang masih tersisa agar tidak cepat habis. Kita tidak perlu mengonsumsi semuanya sekaligus. Cukup pilih 2 atau 3 yang paling cocok, konsumsi dengan cara yang tepat, dan tubuh akan mulai memperbaiki dirinya sendiri.
Mari kita mulai dari buah pertama, buah yang sering tumbuh di pekarangan rumah, namun jarang disadari manfaat besarnya. Bapak dan Ibu, pernahkah suatu hari Bapak merasa lutut seperti seret saat berjalan, atau betis terasa kaku padahal tidak melakukan aktivitas berat? Bisa jadi itu disebabkan oleh penumpukan jaringan rusak di sekitar sendi. Nah, disinilah pepaya memainkan perannya. Pepaya matang tidak hanya kaya vitamin C, tetapi juga mengandung enzim bernama papain. Enzim ini bekerja seperti tukang bersih-bersih. Ia membantu mengangkat sisa jaringan yang sudah rusak di area lutut, pergelangan kaki, dan pinggul. Setelah pembersihan terjadi, barulah tubuh dapat mulai membangun kolagen baru. Ada sebuah penelitian dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada yang melibatkan 40 lansia dengan kekakuan lutut kronis. Setelah rutin mengonsumsi pepaya selama 2 minggu, terjadi penurunan kekakuan sendi hingga 21%, dan sebagian besar peserta melaporkan tidur lebih nyenyak karena tidak lagi terbangun akibat nyeri di malam hari. Pepaya juga sangat mudah untuk dikonsumsi. Pilih buah yang benar-benar matang, berwarna oranye terang, karena bagian tengah buah mengandung papain yang paling aktif. Bapak dan Ibu bisa mengonsumsinya langsung setelah bangun tidur, sebelum sarapan, atau dibuat menjadi jus hangat tanpa gula. Di kampung tempat saya praktik, ada seorang pasien bernama Bu Lestari, usia 69 tahun. Dulu beliau tidak bisa duduk bersila karena lututnya nyeri. Setelah dibiasakan makan pepaya setiap pagi selama 1 bulan, kini beliau sudah bisa ikut pengajian di musola, tanpa harus membawa kursi lipat lagi. Kalau Bapak dan Ibu masih ragu, mulailah dengan setengah potong pepaya setiap pagi dan rasakan perubahannya dalam beberapa hari. Lihat apa yang tubuh Bapak Ibu rasakan setelah seminggu. Kalau kita perhatikan, banyak orang tua di desa gemar minum jus nanas segar saat cuaca panas. Namun sedikit yang tahu bahwa di balik rasa asam manisnya, nanas menyimpan khasiat luar biasa untuk meredakan pembengkakan dan nyeri sendi. Yang membuat nanas berbeda adalah kandungan enzim bromelain. Enzim ini bukan hanya membantu pencernaan, tapi juga terbukti secara ilmiah menurunkan peradangan dan memberi sinyal pada tubuh untuk mulai memperbaiki jaringan sendi yang rusak. Dalam satu penelitian yang dimuat di jurnal Clinical Rheumatology, pasien lanjut usia yang mengidap osteoartritis diberikan asupan bromelain setiap hari selama 30 hari. Hasilnya luar biasa, tingkat nyeri berkurang 41% dan sendi mereka menjadi lebih fleksibel. Namun, kunci dari khasiat nanas terletak pada cara dan waktu mengonsumsinya. Banyak orang memakan nanas sebagai pencuci mulut setelah makan siang, padahal enzim bromelain bekerja paling efektif di pagi hari saat perut kosong, ketika sistem pencernaan belum terganggu makanan lain. Potong 1 irisan kecil nanas segar, kunyah perlahan, dan rasakan kesejukan alami yang membantu meredakan bengkak dari dalam. Saya pernah menemani seorang bapak berusia 72 tahun di daerah Garut yang kakinya sering bengkak saat bangun pagi. Ia mulai minum jus nanas segar setiap hari setelah salat subuh. 1 minggu kemudian, ia tersenyum sambil berkata, "Sekarang saya bisa pakai sandal sendiri lagi. Kaki saya tidak membengkak seperti dulu." Jika Bapak dan Ibu sudah bosan dengan buah yang itu-itu saja, cobalah jadikan nanas teman pagi yang menyegarkan, ringan, murah, dan perlahan menguatkan kaki dari akar masalahnya. Bagi banyak orang tua di Indonesia, jambu biji adalah buah yang sering disantap dengan garam atau sambal rujak. Tapi siapa sangka, di balik rasa sepat dan manisnya itu, jambu biji menyimpan kekuatan besar untuk memperbaiki dan menjaga jaringan kolagen dalam tubuh. 1 buah jambu biji ukuran sedang mengandung lebih dari 200 mg vitamin C, jauh melebihi kebutuhan harian orang dewasa. Vitamin C inilah yang dibutuhkan tubuh untuk membentuk kolagen yang sehat dan stabil. Tapi bukan hanya jumlahnya yang penting, melainkan juga bagaimana tubuh kita menyerap dan menggunakannya. Dalam sebuah studi yang diterbitkan di Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, para peneliti menemukan bahwa orang dewasa yang rutin mengonsumsi jambu biji selama 6 minggu mengalami peningkatan kepadatan kolagen di jaringan kulit dan penurunan signifikan pada peradangan sendi. Ini artinya, jambu biji tidak hanya meredakan nyeri, tapi juga memperkuat jaringan ikat dari dalam. Lebih dari itu, jambu biji juga mengandung likopen dan polifenol, 2 senyawa pelindung yang mencegah kerusakan kolagen akibat stres oksidatif, sesuatu yang sering meningkat seiring bertambahnya usia. Dengan kata lain, buah ini bekerja 2 arah, membangun dan melindungi jaringan kolagen.
Sayangnya, banyak orang mengupas jambu biji sebelum dimakan, padahal kulitnya justru mengandung antioksidan paling pekat. Cukup cuci bersih di bawah air mengalir, lalu makan seperti apel. Bu Marni, 67 tahun, dari Magelang, awalnya hanya makan jambu biji saat masuk angin. Tapi sejak ia rutin makan satu buah setiap pagi, lutut yang dulu terasa mengunci saat bangkit dari kursi, kini mulai terasa ringan kembali. Jika bapak dan ibu punya pohon jambu di halaman, itu bukan sekadar tanaman. Itu adalah apotek hidup yang bisa membantu mempertahankan kemandirian kita lebih lama. Stroberi sering dianggap buah mewah, lebih dikenal sebagai makanan penutup di hotel atau kue ulang tahun. Tapi di balik warna merah cerah dan rasa asam manisnya, stroberi menyimpan satu senyawa yang sangat penting bagi kesehatan sendi, asam elagik. Berbeda dengan vitamin biasa, asam elagik memiliki kemampuan unik. Ia menghambat kerja enzim kolagenase, enzim yang secara alami diproduksi tubuh saat terjadi peradangan dan bertugas memotong kolagen di area sendi. Tanpa penghambat seperti stroberi, enzim ini bisa terus bekerja merusak jaringan ikat, bahkan saat kita sedang tidur. Sebuah studi dari Journal of Medicinal Food meneliti lansia dengan osteoartritis lutut yang diberi stroberi setiap hari selama 4 minggu. Hasilnya, terjadi penurunan penanda inflamasi sebesar 37%, dan lebih menarik lagi, terdapat pelestarian serat kolagen yang sudah ada. Ini berarti stroberi tidak hanya mengurangi nyeri, tapi juga mempertahankan struktur sendi agar tidak makin rusak. Selain itu, stroberi mengandung mangan, sebuah mineral penting yang berperan sebagai kofaktor dalam proses pembentukan kolagen baru. Tanpa mangan, tubuh tidak akan mampu membangun jaringan kolagen, meskipun diberi vitamin C sebanyak apapun. Salah satu pasien saya, Pak Hasim di Lembang, biasa menanam stroberi di pot kecil depan rumah. Setelah saya sarankan untuk makan 4-5 buah stroberi segar setelah senam pagi, beliau merasa kakinya tidak cepat pegal seperti sebelumnya. Katanya, sekarang saya bisa berdiri lama saat salat Jumat, nggak buru-buru duduk. Waktu terbaik untuk mengonsumsi stroberi adalah pagi hari atau sesaat setelah aktivitas fisik ringan, saat sirkulasi darah meningkat dan tubuh sedang aktif memperbaiki diri. Dan jika memungkinkan, makan bersama daun hijaunya, karena disitulah terkandung senyawa alami yang membantu penyerapan nutrisi secara optimal. Tidak sedikit orang tua di Indonesia yang punya pohon belimbing di pekarangan rumah. Buahnya sering dimakan begitu saja, kadang juga dijadikan rujak atau jus. Tapi hanya sedikit yang tahu bahwa belimbing bukan sekadar buah penyegar. Ia adalah penguat sendi alami yang bekerja dari dua sisi, menurunkan peradangan dan mempercepat regenerasi jaringan kolagen. Belimbing mengandung vitamin C dalam jumlah tinggi, serta senyawa flavonoid dan asam oksalat ringan yang memiliki efek antiinflamasi. Ketika tubuh mengalami pembengkakan sendi, senyawa ini membantu menetralisir proses peradangan yang bisa menghancurkan jaringan ikat secara perlahan. Belimbing juga mendukung proses pembentukan kolagen baru dengan menyediakan antioksidan yang dibutuhkan oleh sel fibroblast. Dalam sebuah studi lokal yang dilakukan oleh tim peneliti dari Universitas Airlangga, konsumsi belimbing selama 2 minggu pada kelompok usia lanjut menunjukkan penurunan rasa ngilu dan bengkak di pergelangan kaki hingga 24%, terutama pada mereka yang sebelumnya mengalami sendi kaku di pagi hari. Namun, penting untuk dicatat, bagi lansia yang memiliki masalah ginjal kronis, belimbing harus dikonsumsi dalam jumlah terbatas karena kandungan asam oksalat di dalamnya dapat membebani fungsi ginjal jika dikonsumsi berlebihan. Konsultasikan dulu jika memiliki riwayat gagal ginjal atau batu ginjal. Pak Darto, usia 70 tahun di Klaten, dulunya sulit berdiri lama karena lututnya bengkak tiap sore. Setelah dibiasakan makan irisan belimbing manis setelah makan siang, kini beliau bisa berkebun kembali tanpa harus sering-sering duduk istirahat. Kalau Bapak Ibu masih ragu buah mana yang mau dicoba lebih dulu, belimbing bisa jadi pilihan awal karena mudah ditemukan, segar, dan cepat terasa manfaatnya di tubuh yang mulai kehilangan daya lentur. Di banyak pasar tradisional, salak selalu tersedia. Buah ini mudah disimpan, tidak mudah busuk, dan rasanya manis sepat yang khas. Namun siapa sangka, buah yang sering dianggap camilan ringan, ini ternyata menyimpan zat pelindung kolagen yang bermanfaat bagi lansia. Salak mengandung flavonoid, tanin, dan sejumlah senyawa fenolik yang memiliki efek antioksidan kuat. Zat-zat ini berperan dalam menghambat kerja enzim penghancur kolagen, seperti kolagenase.
Saat tubuh mengalami peradangan kronis yang sering tidak terasa, enzim ini perlahan-lahan merusak jaringan ikat di sekitar sendi. Dengan rutin mengonsumsi salak, proses penghancuran ini bisa diperlambat secara alami. Penelitian dari Departemen Gizi IPB, Institut Pertanian Bogor, menunjukkan bahwa konsumsi flavonoid dari salak dalam jumlah moderat membantu menurunkan penanda inflamasi sistemik pada lansia. Ini penting karena inflamasi sistemik sering menjadi penyebab tersembunyi dari sendi kaku, lutut ngilu, dan kaki cepat lelah. Menariknya, meskipun kulit salak keras dan terlihat kaku, bagian tersebut justru mengandung serat dan antioksidan paling tinggi. Tentu saja kita tidak makan kulitnya, tapi struktur daging buah yang padat dan berserat ini membuat penyerapan nutrisi berlangsung lebih lambat, sehingga efek penyembuhannya bertahan lebih lama dalam tubuh. Saya pernah bertemu dengan Ibu Kasmini, usia 68 tahun, di Sukoharjo. Beliau mengeluh kaki cepat pegal saat berdiri masak di dapur. Sejak mulai makan 2-3 buah salak sebelum makan siang, dalam waktu seminggu ia merasa kaki lebih ringan dan tidak gampang kram saat malam hari. Salak mungkin kecil dan sederhana, tapi untuk lansia, ia bisa menjadi pelindung sunyi yang menjaga kolagen tetap utuh lebih lama. Jeruk Bali, dengan daging buahnya yang tebal dan rasa segar sedikit pahit, sering dianggap hanya sebagai pelepas dahaga. Namun bagi tubuh yang mulai kehilangan kekuatan kaki, jeruk Bali dapat membantu memastikan kolagen yang kita konsumsi benar-benar sampai ke jaringan sendi yang membutuhkan. Buah ini kaya akan vitamin C, antosianin merah muda, serta bioflavonoid yang dikenal mampu meningkatkan aliran darah mikro ke jaringan perifer seperti lutut, pergelangan kaki, dan telapak kaki. Tanpa sirkulasi darah yang baik, nutrisi pembentuk kolagen akan terhambat dan hasilnya tubuh tidak mampu memperbaiki jaringan sendi dengan optimal. Sebuah penelitian dari Universitas Padjadjaran mencatat bahwa lansia yang rutin mengonsumsi jeruk Bali selama 10 hari berturut-turut mengalami peningkatan sirkulasi darah tepi sebesar 19%, yang diikuti dengan penurunan bengkak ringan di bagian tungkai bawah. Yang membuat jeruk Bali istimewa adalah senyawa naringin di dalamnya, yang membantu memperlambat kerusakan kolagen akibat paparan radikal bebas dan sinar matahari. Selain itu, jeruk Bali juga memiliki efek diuretik ringan yang membantu mengurangi penumpukan cairan di persendian, penyebab umum dari rasa nyeri atau berat saat berjalan. Pak Ridwan, 73 tahun, dulunya harus memakai kaos kaki elastis karena kakinya sering bengkak. Sejak mengonsumsi jeruk Bali setiap pagi, beliau merasa bengkaknya lebih cepat reda dan sepatu yang biasa terasa sempit kini pas kembali di kaki. Untuk hasil terbaik, Bapak dan Ibu bisa mengonsumsi setengah buah jeruk Bali pada pagi hari. Pilih yang berwarna merah muda di bagian dalam, karena disitulah kandungan antosianin paling tinggi. Hindari menambahkan gula atau sirup, agar manfaat alaminya tetap terjaga. Sirsak atau nangka Belanda mungkin lebih sering dikenal karena daunnya yang digunakan sebagai ramuan tradisional. Namun buahnya justru mengandung kombinasi antioksidan kuat yang sangat bermanfaat bagi kesehatan sendi, terutama bagi orang lanjut usia yang mengalami kaki lemah dan nyeri lutut berulang. Yang membuat sirsak berbeda adalah kandungan quercetin dan asam galat, dua senyawa yang juga ditemukan dalam buah amla dari India. Senyawa ini tidak hanya melawan peradangan, tapi juga merangsang aktivitas fibroblast, yaitu sel-sel yang bertanggung jawab membentuk kolagen baru di dalam tubuh. Artinya, sirsak tidak sekadar meringankan gejala nyeri, tetapi juga memperbaiki fondasi yang rusak. Sebuah studi dari Departemen Farmasi Universitas Andalas menemukan bahwa konsumsi jus sirsak secara rutin selama 3 minggu membantu menurunkan kekakuan sendi pagi hari, meningkatkan jangkauan gerak lutut, serta memperbaiki kualitas tidur pada lansia penderita osteoartritis ringan. Selain itu, sirsak juga memiliki efek menenangkan. Kombinasi vitamin, serat, dan antioksidan di dalamnya membuat tubuh lebih rileks dan aliran darah ke persendian menjadi lebih lancar. Ini sangat membantu bagi lansia yang sering merasa sulit berdiri lama atau mudah pegal setelah berjalan. Ibu Ningsih, usia 66 tahun di Banyuwangi, dulu harus memegang pinggiran meja saat hendak bangkit dari duduk. Setelah ia rutin minum campuran air sirsak matang dengan sedikit madu dan jeruk nipis setiap pagi, ia merasa lututnya lebih lentur dan ringan. Ia bahkan sudah bisa kembali ikut senam lansia di balai desa setiap minggu. Jika Bapak dan Ibu sulit menemukan sirsak segar, cobalah menggunakan versi beku tanpa tambahan gula.
Tapi kalau memungkinkan, nikmati buahnya saat matang penuh, karena pada saat itulah kandungan penyembuhnya paling kuat dan alami. Bapak dan Ibu yang saya cintai, setelah usia melewati angka 60, banyak hal dalam tubuh kita mulai berubah. Langkah terasa lebih lambat, sendi mulai sering mengeluh, dan kaki yang dulu ringan, kini terasa membawa beban yang tak terlihat. Tapi hari ini kita sudah belajar satu hal penting. Rasa nyeri, kesemutan, dan kaki lemah bukanlah hal yang harus dianggap wajar dalam proses menua. Itu adalah sinyal bahwa tubuh sedang kekurangan kolagen, zat pengikat yang menopang kekuatan kita dari dalam. Kabar baiknya, tubuh masih bisa membangun kembali kolagen, berapapun usia kita. Tidak perlu suplemen mahal, tidak perlu suntikan, cukup dengan pilihan sederhana yang sudah akrab di meja makan kita sehari-hari. 8 buah yang tadi kita bahas, pepaya, nanas, jambu biji, stroberi, belimbing, salak, jeruk bali, dan sirsak, bukan hanya menyegarkan. Mereka adalah penjaga sunyi yang setia bekerja tiap hari untuk memperbaiki jaringan, mengurangi peradangan, dan memperkuat sendi agar kita tetap bisa berjalan, berdiri, bahkan bersujud dengan tenang. Saya mengajak Bapak dan Ibu untuk mulai dari yang sederhana. Pilih 2 atau 3 buah yang paling mudah didapat di pasar. Konsumsi secara rutin di pagi hari, saat tubuh sedang dalam masa pemulihan alami. Dalam 12 hingga 48 jam, tubuh mulai merespons. Dalam 2-3 minggu, kaki terasa lebih ringan, langkah lebih mantap, dan aktivitas sehari-hari terasa lebih mudah dijalani. Kalau hari ini Bapak dan Ibu merasa terbantu dengan informasi ini, saya mohon, bantu juga orang lain. Bagikan pengetahuan ini kepada teman sebaya, tetangga, atau saudara yang sering mengeluh soal sendi. Karena mungkin, satu buah sederhana yang Bapak dan Ibu makan esok pagi adalah langkah awal menuju hidup yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bermakna. Semoga sehat selalu, dan sampai jumpa di langkah berikutnya dalam perjalanan menjaga kekuatan kaki di usia lanjut.